Nah, jadi siapa sih yang nggak mau kita panen terus-menerus ya dalam per minggu maupun dalam per bulannya, ataupun perputaran dalam pembibitan kita itu lancar. Sebenarnya yang mempengaruhi hal tersebut yaitu adalah pemilihan indukan. Nah, kenapa saya bilang pemilihan indukan? Pemilihan indukan ini sangat berpengaruh, rekan-rekan. Kenapa? Saya sarankan ketika teman-teman itu memulai dalam sistem pembibitan, saya sarankan untuk memilih indukan yang usianya berbeda. Ya, yang usianya berbeda. Jangan usianya itu yang sama. Kenapa? Ketika nanti indukan-indukan ini mengalami masa mapung ataupun masa stop bertelur, nah, saya pastikan untuk dalam satu kandang itu biasanya tidak akan mendapatkan hasil telur sama sekali, rekan-rekan. Terus gimana bang caranya untuk menjaga siklus? Nah, yaitu tadi kita pilih indukan yang memang benar-benar yang terbaik ya, yang pilihan kita, yaitu indukan-indukan produktif, yang dimana teman-teman itu harus memilih usia yang berbeda-beda. Dalam artian, misal ya, kita ingin memelihara 50 indukan. Nah, jadi dalam satu periode ini kita pilih indukan yang udah bertelur. Nanti udah selanjutnya kita pilih lagi indukan yang udah mau bertelur lagi. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi, indukan-indukan yang ada di kandang kita ini selalu senantiasa menghasilkan telur setiap harinya. Tapi, ketika rekan-rekan ini ya, memilih indukan 50 indukan itu dengan usia yang sama, ataupun memilih indukan semua, nah itu saya pastikan ketika dalam masa stop bertelur, atau masanya namanya track, itu tidak akan mendapatkan hasil telur satupun, rekan-rekan. Saya sudah mengalaminya, makanya saya menyiasatinya dengan teknik pergantian usia pada indukan yang ada di kandang kami. Karena semisal kita mengalami masa mabung ini ya, ini saya pastikan untuk indukan yang ada di kandang kita ini belum mau untuk bertelur. Saya sudah mengalaminya, rekan-rekan. Jadi pilihlah usia indukan yang relatif berdampingan ya, tidak pun berjauh beda, tetapi berdampingan, misal usia 6 bulan, usia 5 bulan, usia 4 bulan, seterusnya. Jadi perputaran untuk hasil telur itu tidak ada putusnya, rekan-rekan. Jadi kalau kita memilih indukan yang usianya sama, nih indukan semua, beli di satu tempat, nah itu ketika mengalami masa mabung ataupun masa trek bertelur, itu tidak ada menghasilkan telur sama sekali. Nah, itu yang membuat regenerasi atau siklus yang ada di kandang kita itu putus. Jadi seperti itu, rekan-rekan, cara kami untuk menyiasati indukan-indukan selalu menghasilkan telur setiap harinya. Nah, ini rekan-rekan, telur per petarangan kami isi semuanya ini 20 butir. Ini 20 butir, ini 20 butir, dan ini juga 20 butir. Jadi kami mengapa menggunakan sistem seperti itu? Karena ketika panen itu juga lebih terasa ya, dan juga indukan ini juga terlalu sia-sia ya ketika kita memberikan pengeraman ya semisal cuma 12 butir gitu, padahal dia masih mampu untuk mengerami 12 sampai 18 butir, itu masih mampu. Nah, jadi pilih indukan itu juga yang harus besar, karena untuk daya cakup untuk menutupi suatu telur itu dapat tertutupi, rekan-rekan. Jadi seperti itu. Dan juga ya pemilihan ransum pakan yang tepat. Nah, saya anjurkan untuk memberikan pakan yang tepat pada indukan. Kenapa? Ketika indukan rekan-rekan itu pun dalam masa produktif, ya ketika kita berikan perawatan yang asal-asalan itu tidak akan menghasilkan sama sekali, rekan-rekan. Terkadang ada dalam suatu peternakan itu ada 2 bulan sampai 3 bulan indukan tak kunjung bertelur. Nah, itulah faktor utama, yaitu adalah sebuah ransum pakan dan kenyamanan kandang. Karena kedua ini sangat berpengaruh besar, rekan-rekan, terhadap suatu sistem yang dimana ketika kita memulai suatu sistem pembibitan, yang kita cari adalah hasil telur. Nah, kita tahu sendiri ya, untuk dalam pembentukan suatu telur dibutuhkan protein dan nutrisi yang tercukupi agar mendapati hasil telur yang lebih maksimal, dan juga ya berdampak kepada indukan-indukan yang sehat pula. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini indukan yang baru bertelur, dan ini juga ada. Tadi sebagian udah kita masukkan ke dalam mesin tetas. Jadi kami memasukkan ke dalam mesin tetas ini ya. Nah, ketika telur yang udah kami kumpulkan minimal paling sedikit itu 20 butir. Jadi untuk menjaga siklus panen kita, agar yang namanya panen nanti kita bisa pas sekali panen bisa dapat 20 butir, pas sekali panen bisa dapat sekitar
40 butir, ataupun ketika menetas nanti bisa mendapatkan kurang lebih 40 gituan. Jadi lebih terasa gitu panennya. Jadi kalau panennya cuma 12, 12, 12, ya kita lambat gitu kan. Jadi kita buat perputaran agar hasil itu lebih terasa dan juga perputaran lebih cepat. Jadi seperti itu rekan. Jadi kita beternak entok bukan semata-mata ingin ya yang penting bertelur, yang penting dikasih makan apa aja bertelur, enggak kayak gitu. Kita harus memahami sistemnya juga, karena ketika kita merawatnya dengan asal-asalan juga hasilnya juga pasti asal-asalan rekan-rekan. Karena dalam sebuah sistem pembibitan, kalau yang katanya bilang dengan beberapa indukan omset jutaan, dengan beberapa indukan menghasilkan ratusan butir telur, itu sebenarnya ya kita lihat sendiri dari cara dia merawat ataupun cara dia beternak. Kadang ada yang cuma sekedar ngomong tetapi hasilnya itu ya nggak pernah ditunjukkan sama sekali, dan itu sekedar omong kosong aja padahal cuma dikasih pakan yang seperti itu dan juga indukannya tidak terlalu banyak. Nah ini yang menjadi sebuah masalah ya, yang menjadi perdebatan, pakan mana yang bagus, perawatannya mana yang bagus, untungnya lebih besar mana. Nah sebenarnya gini, untuk sebuah usaha dalam sistem pembibitan ini ya, untuk usaha yang menghasilkan kalau kita bilang katanya jutaan, puluhan juta dengan beberapa indukan itu cuman akal-akalan rekan-rekan, kecuali ya dalam kurung, kecuali yaitu jenis jumbo, itu beda lagi ya. Tapi kalau yang namanya jenis lokal, kalau katanya dengan memiliki beberapa indukan terus katanya omsetnya jutaan, itu menurut saya cuma akal-akalan rekan-rekan. Kecuali juga ya dia menggunakan pakan yang memang benar-benar murni gratis, tetapi pakan itu berkualitas. Dalam artian pakan berkualitas yaitu apa ya, biasanya kalau di pajak-pajak itu bekas-bekas insang ikan ataupun udang-udang curah. Nah itu bisa saya pastikan karena juga pakannya mereka tuh bisa mencari sendiri di pasar, dan itu juga proteinnya lebih bagus daripada pakan pabrikan rekan-rekan. Nah kalau itu saya masih bisa percaya, tetapi kalau pakannya yang menurut saya cuma diberikan eceng gondok, dedak, indukannya cuma beberapa ekor, bisa menghasilkan jutaan, itu cuma akal-akalan rekan-rekan. Saya pastikan, karena untuk hasil juga tidak akan pasti masih maksimal, karena sebenarnya keuntungannya itu tidak terlalu relatif banyak, tetapi yang penting masih berbanding lurus terhadap jumlah penghasilan maupun pengeluaran, itu masih bisa kita jalankan rekan-rekan. Dan ingin mendapatkan omset yang lebih besar, tambahlah populasi yang lebih banyak. Jadi saran saya ya seperti itu. Nah, jadi mungkin begitu saja nih rekan-rekan video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.